Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya. Hari ini kita akan membahas tentang selayang pandang trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah. Ini profil saya. Materi trigonometri ini yang pertama akan membahas tentang perbandingan trigonometri, kedua kesamaan sudut berelasi, ketiga aturan segitiga, keempat persamaan trigonometri, kelima identitas trigonometri, dan keenam grafik fungsi trigonometri. Namun di tengah-tengah materi ini saya selingi dengan penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke materi yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri. Trigonometri ini tidak lepas dari segitiga. Gimana caranya mencari sin, cos, tan? Seperti dilihat pada bagian kiri, bahwa mencari sin alfa sama dengan y per r, cos alfa sama dengan x per r, tan alfa sama dengan y per x, dan seterusnya. Tapi gimana sih supaya kita mudah ingat gitu? Cara mencari sin itu ini gitu. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang mudah diingat. Contoh, cara mencari sin adalah sisi depan per sisi miring, dibaca demi. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, dibaca sami. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu desa. Jadi kita bisa menggunakan kalimat kayak gini: demi sin, sami cos, desa tan. Demi sin, sami cos, desa tan, untuk menghafal rumus-rumus cara mencari itu sendiri gitu. Yang kedua, cara tan ini memiliki option lain, yaitu sin tan sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin alfa per cos alfa. Atau bisa gini, kita menggunakan kalimat tan adalah sin A di per cos A. Tan adalah sin A di per cos A, untuk ingat-ingatnya supaya lebih gampang. Masuk ke kuadran. Nah, seperti kita tahu bahwa kuadran 1 ada di rentang 0 sampai 90. Kuadran 2 ada di rentang 90 sampai 180 dan seterusnya. Nah, kuadran 1 ini semua nilainya positif. Dari cos, sin, tan semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Di kuadran 3 tan yang positif. Di kuadran 4 cos yang positif. Nah, untuk nginget-ngingetnya supaya kita gampang, kita gunakan kalimat seperti ini: semua sindikat tangan kosong. Semua ini untuk kuadran 1. Sindikat ini untuk menggambarkan sin di kuadrat 2 positif. Tangan untuk menggambarkan tan di kuadrat 3 yang positif. Dan kosong menggambarkan cos di kuadran 4 itu positif. Masuk ke sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilainya itu paling sederhana. Seperti pada tabel di sebelah kanan, ini tabel sudut istimewa yang lengkap dari sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1, cos 45 itu setengah akar 2, dan seterusnya. Tapi gimana sih cara kita untuk mudah ingat gitu bahwa sin 0 derajat ini sekian, sin 30 derajat itu sekian. Untuk sin kita ubah semua tanda akar di belakang setengah itu urut dari 0, akar 0 sampai akar 4, dari rentang 0 derajat sampai 90 derajat ini. Jadi sin 0 derajat sama dengan setengah akar 0, yaitu 0. Untuk sin 30 derajat yaitu setengah akar 1, yaitu setengah itu sendiri. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu setengah akar 4, yaitu 1. Nah, untuk mencari cosnya gimana? Cos adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau di sin 0 derajat itu 0, berarti di cosnya 1, dan seterusnya. Kalau tan gimana? Menggunakan rumus tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, yaitu sin A di per cos A. Jadi kita gunakan rumus itu untuk ingat-ingatnya kalau nggak ingat. Nah, kesamaan sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini ada genap dan ada ganjil acuannya. Genap itu 180 dan 360. Yang 180 itu bisa plus dan minus. Yang ganjil itu 90 dan 270. Nah, ini juga bisa menggunakan plus minus. Nah, yang genap ini biasanya fungsinya itu tetap.
kayak sin akan tetap jadi sin, kayak cos tetap akan jadi cos, tan tetap akan jadi tan. Nah, untuk ganjil biasanya ada perubahan. Sin akan berubah jadi cos dan tan akan berubah jadi kot, tangan. Tergantung kuadran dan tanda plus minusnya. Di sini juga ada sudut negatif, di mana sin min alfa itu akan sama dengan sin min sin alfa. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, penggunaan trigonometri dalam kehidupan ini sangat luas. Yang pertama itu dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Trigonometri juga bisa memprediksi tinggi menara, tinggi gedung, dan tinggi gunung. Nah, fungsi sinus dan kosinus ini merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan gelombang cahaya. Oke, beralih ke materi selanjutnya, aturan segitiga. Yang pertama adalah tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus ini kita ingat-ingat aja. Kalimat seperti ini, ada pasangan sudut sisi berhadapan. Jadi pasangan sudutnya itu selalu berhadapan dengan sisinya. Contoh, sudut C akan berhadapan dengan sisi C. Jadi C per sin C. Contoh, sudut B akan berhadapan dengan sisi B, sama dengan sisi B per sin B. Begitupun dengan A dan seterusnya. Oke, kita beralih ke aturan kosinus. Aturan kosinus ini diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Contoh gini, kita akan mencari sisi A, tapi cuma diketahui sisi C dan D dan sudut yang menghadap sisi A, yaitu sudut A. Jadi kita gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali perkalian B dan C dan dikali dengan sudut yang menghadap sisi tersebut, yaitu sudut alfa, jadi cos alfa. Gitu aja. Jadi contoh kita nyari B nih, berarti A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B, yaitu cos yang menghadap sisi B, sudut yang menghadap sisi B. Kita lanjut ke segitiga. Nah, biasanya kan kita tahu rumus segitiga itu cuma 1/2 alas kali tinggi. Tapi gimana sih kalau tingginya nggak diketahui? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu setengah AB sin C jika diketahui sudutnya. Hanya 2 sisi dan 1 sudut diketahui. Jadi setengah kali 2 perkalian sudut, 2 perkalian sisi A kali B dikali dengan sudut yang sin sudut yang diketahui. Nah, penggunaan trigonometri dalam kehidupan juga bisa di dalam bidang navigasi untuk menentukan jarak dari pantai ke suatu titik laut. Bisa juga di oceanografi menghitung ketinggian gelombang air laut. Bisa juga di astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Ini contoh, silakan dari. Oke, kita ke persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Untuk sin, kita sin X sama dengan sin alfa. Nah, mencari X adalah bisa alfa hanya menggunakan alfa dan 180 derajat min alfa. Untuk cos kita menggunakan alfa dan min alfa. Untuk tan kita menggunakan alfa. Namun sin dan cos menggunakan 360 derajat dan tan menggunakan 180 derajat. Kita masuk ke identitas trigonometri. Nah, kita akan membahas jumlah dan selisih 2 sudut. Untuk mengingat-ingat pasangannya, sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Jadi untuk mengingatnya, untuk sin A plus B dan sin A min B itu tandanya selalu tetap. Jadi jika di sininya sin A plus B, berarti di sini selalu positif. Jika negatif di sini juga negatif. Diawali dengan sin dan selang-seling. Jadi sin cos kosin, sin cos kosin. Untuk penjumlahan sin. Beralih ke penjumlahan dan pengurangan cos. Tandanya itu beda. Jika cos A plus B, berarti di sini negatif. Dan dimulai dari cos. Kembar, jadi cos sin. Jadi contoh, cos A plus B berarti cos A cos B min sin A sin B. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Jadi kembar, berurutan. Ini contoh soalnya, silakan dipelajari. Nah,
Dari perangkap ini, jadikan yang penjumlahan biasa nih kayak sin A plus B, sin A plus B. Namun sudutnya itu sama, jadi sin A plus A, cos A plus A. Jadi tetap sin A cos A plus cos A sin A sama dengan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk cos sama cos A plus A sama dengan cos A kali cos A min sin A kali sin A. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, cos 2A yang lain. Jadi kan udah diketemuin 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kita substitusikan dengan ini nih, identitas, yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, menghasilkan yaitu 2 cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, atau cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini dari sini bisa dilihat ya, dimana dari sini ini diubah ke bentuk ini, nanti disubstitusi ke sini. Gimana sih cara mengingatnya supaya gampang? Jadi kita gunakan cos 2A sama dengan C1, dimana C ini melambangkan cos dan 1 ini melambangkan I ini melambangkan 1. Jadi cos 2A CI, berarti cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, atau cos 2A sama dengan IS, berarti satunya di depan dan sin, makanya sin, berarti cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Beralih ke trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Ini penjumlahan biasa, jadi contoh sin A plus B, sin A min B dijumlahkan menjadi 2 sin A cos B. Ini juga sama, jika dikurangi menjadi 2 sin A sin B, 2 cos A sin B. Begitupun dengan cos, jadi cos A plus B, cos A min B dijumlah menjadi 2 cos A cos B. Untuk pengurangannya min 2 sin A sin B. Nah, nanti akan dicoret, akan dieliminasi, jadi 2A sama dengan alfa plus beta. Nah, untuk mencari nilai A sama dengan 1/2 A plus B. Nanti akan untuk penjumlahan, maka akan jadi rumus 2 sin A 1/2 alfa plus beta cos 1/2 alfa min beta. Jadi selang-seling. Jadi dari penjumlahan di atas kita masukkan ke sini dan ini disubstitusi ke sini. Nah, oke, kita masuk ke grafik fungsi trigonometri. Untuk grafik sin, gambarnya titiknya itu dimulai dari 0,0. Untuk cos ini bentuknya kayak danau gitu, gunung kebalik. Dan ini untuk tan. Nah, trigonometri ini juga ada dalam Al-Quran. Nah, trigonometri dalam Al-Quran tergambar dalam surat Yunus ayat 5, yaitu yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, dalam ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu dituntut untuk berpikir gimana sih cara menghitung bulan, cara menghitung tahun, cara menentukan arah sholat dan lain sebagainya. Semua itu menggunakan bantuan trigonometri. Jadi trigonometri ini udah ada gitu dalam Al-Quran. Nah, contoh trigonometri dalam kehidupan yang lain adalah dalam bidang arsitek, yaitu menentukan kemiringan atap. Dalam bidang arsitek dan geografi juga biasanya untuk menentukan kemiringan dari sebuah tanah. Nah, trigonometri juga dalam kriminologi, trigonometri dapat membantu menghitung lintasan proyektil untuk memperkirakan apa yang mungkin menyebabkan tabrakan dalam sebuah kecelakaan mobil dan bagaimana benda jatuh dari suatu tempat di mana sudut tembak dan di mana sudut tembakan peluru. Ini sumber yang saya gunakan untuk presentasi tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.